Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita ya. Materi prakarya yaitu bab 2 produk kerajinan dari bahan alam. Sebelumnya kan di bab 1 kita sudah mengulas ya apa saja bahan alam yang digunakan untuk membuat kerajinan gitu. Nah, sekarang kita membahas tentang produknya ya. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa lihat ya, ini adalah contoh produk yang dihasilkan dari kerajinan alam ya, dari bahan alam. Contohnya di situ ada yang terbuat dari kayu, kemudian ada yang terbuat dari tempurung kelapa, ada yang terbuat dari rotan ya. Oke, kalian bisa lihat di situ tempat tisu, kemudian ada pas bunga ya, itu dari tempurung kelapa dan serbuk kelapa. Kemudian tas di situ ya. Tas itu ada dari bahannya itu rotan ya. Kemudian kalian bisa juga lihat di situ ada kipas ya. Ini contoh-contoh produk hasil kerajinan dari bahan alam. Nah, materi yang akan kita pelajari ya, di bab ini yang pertama sifat kerajinan dari bahan kayu, rotan, bambu, dan tempurung kelapa. Kemudian yang kedua berkarya kerajinan dari bahan kayu, rotan, bambu, dan tempurung kelapa. Oke, yang pertama dulu ya, sifat kerajinan dari bahan kayu, rotan, bambu, dan tempurung kelapa. Bahan alam ini bisa berupa kayu, bambu, rotan, tempurung kelapa. Nah, ini sudah sangat familiar ya, kita lihat di kehidupan sehari-hari dan di lingkungan kita ya. Tentunya kalian pernah melihat kayu, bambu gitu ya, rotan, tempurung kelapa. Dan coba kalian jalan-jalan ke daerah Cirebon, di situ banyak sekali pengusaha-pengusaha rotan ya. Oke. Nah, selanjutnya sifat bahan alam secara umum memiliki 3 sifat ya. Yang pertama sifat fisik, sifat mekanik, dan sifat kimia. Baik, kita bahas sifat fisik dulu. Sifat fisik ini berupa berat, jenis, keawetan alami, warna, kelembapan, tekstur, bau, dan rasa ya. Oke, selanjutnya sifat mekanik. Sifat mekanik, sifat bahan dalam kemampuan menahan tekanan dari luar. Sebagai contoh adalah kekuatan lengkung, geser, keuletan, dan tarik. Jadi ini harus dimiliki ya oleh bahan alam gitu, karena untuk menahan tekanan dari luar. Selanjutnya ada sifat kimia. Sifat kimia berupa ketahanan berbagai bahan alam terhadap serangan organisme perusak kayu. Jadi ini lebih ke organismenya ya, kayak contohnya kayu itu sering dimakan rayap, jadi mudah rapuh, makanya harus memiliki sifat kimia gitu ya. Nah, untuk dalam pengolahan bahan untuk dibuat kerajinan juga harus memperhatikan karakteristik ya, agar menghasilkan produk yang baik, efisien, dan berkualitas. Nah, seperti kayak kayu, kita harus memilih nih mana kayu yang kuat gitu ya. Jangan sampai kita ketika memilih atau membuat gitu ya produk kerajinan memilih kayu yang tidak kuat gitu sehingga tidak tahan lama. Kemudian ya, rotan juga sering digunakan nih untuk membuat mebel ya. Banyak sekali kan kayak lemari gitu ya. Itu kan terbuat dari kayu. Kemudian kalian pernah lihat ya tentunya kursi yang terbuat dari rotan. Itu kan sangat bagus ya gitu. Padahal itu dibuat dari bahan alam gitu ya. Dan contoh-contoh yang lainnya. Dan sekarang kan sudah zamannya modern gitu, jadi banyak ya ketika misalkan kayunya tidak kuat juga bisa gitu ya diolah lagi supaya menjadi kuat. Dan kemudian yang tadi misalnya warnanya kayu itu hanya coklat saja gitu, dengan adanya pewarna ya, pewarna barang gitu ya kan, itu bisa dijadikan supaya menarik produk tersebut ya, jadi menghasilkan nilai jual yang tinggi gitu ya, jadi tertarik ketika ingin membeli gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang berkarya kerajinan dari bahan kayu, rotan, bambu, dan tempurung kelapa. Oke ya. Nah, di sini ada prosedur atau tahapan memproduksi kerajinan ya. Jadi kalau kita mau membuat suatu kerajinan, nah ini ada tahapannya ya. Yang pertama pembuatan desain, yang kedua produksi, dan yang ketiga finishing. Oke ya.
Nah, dalam tahapan pembuatan desain ada tahapan pencarian gagasan ya. Kemudian setelah kita sudah dapat nih gagasannya apa gitu ya, selanjutnya kita sempurnakan gagasan tersebut ya ke tahap yang kedua, yaitu penyempurnaan gagasan, dan selanjutnya kita aktualisasi gagasan, dan selanjutnya finishing ya. Oke. Pencarian gagasan merupakan tahapan untuk mendapatkan ya desain bentuk yang diinginkan. Jadi kita mau tahu dulu nih, kita itu mau desain yang seperti apa. Kemudian setelah kita tahu desainnya itu seperti apa, nah kita sempurnakan ya, sempurnakan gagasan kita ya, agar desain itu menjadi gambaran visual yang dapat teraktualisasi ke dalam wujud 3 dimensi. Jadi tidak hanya angan-angan gitu ya, tidak hanya sketsa saja gitu, tapi sudah tergambar dalam wujud 3 dimensi. Kemudian setelah kita sempurnakan, selanjutnya ada aktualisasi desain gambar ke dalam bahan melalui alat dan teknik tertentu. Jadi setelah disempurnakan ya, kemudian kita aktualisasi nih desain gambar ini mau pakai alat apa dan teknik apa ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke tahap finishing ya. Tahap finishing ini kayak tahap udah terakhir ya, sudah disempurnakan, kemudian sudah menggunakan alat dan teknik yang benar gitu ya. Oke, selanjutnya ada produksi ya. Setelah pembuatan desain, tahap berikutnya adalah produksi. Sketsa atau desain yang dibuat kemudian diproduksi dengan mengolah bahan dengan alat dan teknik yang dikuasai. Jadi kita bebas ya memilih mau pakai menggunakan bahan apa dan kemudian teknik apa nih yang tepat gitu ya. Nah, selanjutnya ketika sudah proses itu, kita lanjut ke tahapan terakhir, yaitu adalah finishing, yaitu menyempurnakan sebuah produk kerajinan yang dibuat. Nah, penyempurnaan yang dilakukan adalah menghaluskan dan menyemprotkan pernis atau melamin yang bersifat transparan pada permukaan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Nah, kenapa sih harus gitu ya, harus disempurnakan dengan cara menghaluskan dan menyemprotkan gitu ya. Nah, tujuannya agar produk kerajinan mengkilap gitu ya dan memiliki daya tahan yang lebih lama. Jadi kalau misalkan kita hanya sudah gitu ya, sudah pada tahap produksi saja gitu, itu tidak akan menarik gitu ya ketika kita menjadi pengusaha gitu ya. Kalau mengkilap barang-barang kita ya, kemudian awet gitu, tentu nanti bakalan balik lagi ya untuk membeli dagangan kita gitu ya. Nah, selanjutnya ada contoh produksi kerajinan. Kalian bisa lihat di buku prakarya kalian halaman 23 ya. Di situ sudah ada contoh bagaimana cara membuat gantungan baju, membuat kotak obat, kemudian membuat miniatur air terjun, membuat tempat alat tulis, dan membuat lampu hias. Kalian bisa lihat yang membuat gantungan baju di situ sudah tertera ya, bahan dan alatnya itu apa saja, kemudian tahapan proses produksinya apa saja gitu ya. Kalian bisa baca di situ, dan masih banyak lagi tentang contoh produksi kerajinan ya. Oke, misalnya kalian bisa bikin kipas, kemudian kalian bisa bikin pajangan kaligrafi ya. Oke, dari ini ya, serbuk tempurung kelapa. Oke, dari serbuk kelapanya ya. Dan banyak sekali. Oke ya, mungkin cukup sekian dari Miss. Ya, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semangat terus.